Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, berdasarkan surat yang sering kita baca, yaitu suratul Fatihah, kita ini disuruh belajar tentang sejarah. Sebab dari situlah kita bisa belajar mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Kemudian tugas kita adalah membuat sejarah. Betul Bang ya? Sebab dengan sejarah itu nanti kita akan dikenang, sekaligus dengan sejarah itu kita nanti akan dinilai. Dan termasuk kita masuk surga atau tidak itu berdasarkan sejarah juga, yaitu laporan kita ketika hidup di dunia. Oleh sebab itu, mari kita belajar sejarah supaya kita bisa membuat sejarah yang baik. Jadi kita nanti akan dikenang oleh orang-orang setelah kita karena sejarah kita. Di pengajian sebelum berbuka itu Pak nggih. Kalau puasa berarti Pak ya. Itu pernah ada anak-anak kecil itu. Pernah ada anak-anak kecil ketika Ustadz Hamim yang mimpin atau yang ngaji. Itu kan salamnya itu kan khas. Assalamualaikum. Terus anak-anak kecil itu jodohin, dikira apa Pak? Ada orang meninggal. Ada yang pertama, innal hamdalillah. Biasanya kan alhamdulillah. Begitu innal lari-lari itu, judul gini malah. Itu yang dikenang ya. Jadi yang begitu-begitu yang akan dikenang. Termasuk kalau pagi ya. Kalau pagi di speaker itu suaranya Ustadz Hamim. Masya Allah. Itu nanti yang dikenal seterusnya oleh penerus-penerus kita. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan tentang penaklukan daripada kota Yerusalem. Setelah Sayyidina Umar diajak keliling untuk melihat-lihat tempat-tempat bersejarah di kota Yerusalem, maka ketika waktunya sholat zuhur, Sayyidina Umar ini ditawari untuk sholat di dalam gereja oleh seorang uskup. Masih ingat namanya Bu? Situ ya. Sophronius, nggih. Sophronius. Mboten dieling-eling mboten napa-napa niki. Seorang uskup namanya Sophronius. Tetapi tawaran itu ditolak oleh Sayyidina Umar dengan alasan, apa alasan Ibu? Supaya gereja itu nanti tidak dijadikan masjid. Masya Allah. Jadi ini toleransi yang sangat luar biasa Pak. Oke. Toleransi yang sangat luar biasa. Padahal Sayyidina Umar itu orang kan mengenal beliau dengan ketegasan dan keras dan tegas. Jadi memang keras dan tegas itu beda loh Pak. Ada orang itu kata-katanya lembut tapi tegas. Ada orang itu kata-katanya keras tapi kadang-kadang tidak tegas. Contohnya melarang anaknya kata-katanya keras, tapi kurang tegas. Begitu anaknya merengek-rengek, dituruti juga. Tapi ada orang yang kata-katanya lembut tapi tegas. Wis nak, sing ngene gak oleh iku ya gak oleh, sampai kapanpun ya gak oleh. Kata-katanya begitu tapi tegas. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar ini orangnya tegas, sehingga dijuluki dengan gelar apa Pak? Al-Faruq ya. Al-Faruq, pembeda
antara yang hak dan yang batil. Tetapi jiwa tolerannya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, Sayyidina Umar ditawari sholat di dalam gereja tidak mau karena khawatir di kemudian hari pada generasi berikutnya gereja itu nanti akan dirobohkan dan dijadikan masjid, atau minimal nggak dirobohkan lah, tapi dijadikan masjid. Dan ini terbukti, Pak. Ini terbukti di Turki, di Turki, atau dulu namanya Konstantinopel. Jadi saat Sultan Muhammad Al-Fatih ini memasuki kota Konstantin, beliau ini terkagum-kagum dengan gereja yang sangat indah dan sangat bagus, besar juga. Gereja apa namanya, Pak? Apa? Hagia Sophia, Masya Allah. Masjid Al-Hidayah luar biasa. Hagia Sophia. Hagia Sophia atau bahasa mereka Hagia Sophia, Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia itu dulunya gereja. Kemudian ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ini memasuki kota Konstantin, kemudian beliau sholat di dalam Hagia Sophia atau bahasa kita Hagia Sophia. Maka setelah itu gereja ini tidak dirobohkan tapi beralih fungsi menjadi masjid. Jadi waktu itu beralih fungsi menjadi masjid, tapi ornamen-ornamen yang berada di atas, di kubahnya itu masih ada ornamen-ornamen Yesus dan lain-lain. Ada burung dara dan lain-lain di atas, masih dibiarkan. Masya Allah. Itu yang terjadi ketika Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel atau yang sekarang disebut dengan Istanbul. Istanbul, Bang. Jadi Muhammad Al-Fatih ini memilih jalan lain atau memilih yang tidak sama dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, kita lanjutkan. Jadi Sayyidina Umar ini lalu meminta ditunjukkan bekas tempat peribadatan Nabi Daud alaihissalam yang sekaligus menjadi tempat atau bekas kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman. Yang kemudian nama itu dikenal dengan Haram Asy-Syarif atau tanah suci yang dimuliakan. Dan disitulah terdapat batu yang disebut dengan Qubbatus Sakhra. Napa namanya Qubbatus Sakhra? Batu yang digunakan pijakan Nabi ketika mau Mi'raj, ketika peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah. Tetapi apa yang terjadi? Di tempat itu ternyata dijadikan pembuangan sampah. Masya Allah. Memang disengaja oleh orang-orang Nasrani pada waktu itu untuk menghinakan tempat itu, Pak. Jadi tempat ini adalah tempat yang disakralkan baik oleh orang Islam maupun orang Yahudi. Kenapa disakralkan orang Yahudi? Karena bekas tempat peribadatan Nabi Daud alaihissalam sekaligus Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Nah, Sayyidina Umar lalu membersihkan tempat itu dari kotoran dan najis dan dibantu dengan yang lainnya. Lalu beliau bertanya kepada seseorang yang bernama Ka'ab Al-Ahbar namanya. Ka'ab Al-Ahbar. Dia ini seorang mu'alaf yang sebelumnya adalah orang Yahudi, Pak. Orang mu'alaf tapi sebelumnya orang Yahudi. Wahai Ka'ab, menurutmu di mana tempat yang tepat untuk dijadikan tempat sholat? Maka Ka'ab kemudian menjawab, menurutku wahai Amirul Mukminin, sholatlah engkau di belakang Sakhrah, sehingga Al-Quds
berada di depanmu. Masya Allah. Al-Quds berada di depanmu. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, wahai Ka'ab, janganlah engkau mencampur adukkan ajaran Yahudi dengan ajaran Islam. Maksudnya seperti apa? Ya tetap menghadap Ka'bah, tapi di depannya ini ada Al-Quds, Pak. Oke, Baitul Maqdis itu, oke. Sementara Baitul Maqdis itu adalah kiblat bagi orang-orang Yahudi. Masya Allah. Jadi memang Ka'ab ini baru masuk Islam, Pak, yang sebelumnya orang Yahudi. Sehingga kalau bisa, ya kiblat agama sebelumnya itu masih diperhitungkan. Sehingga kemudian dia mengusulkan sholatlah di tempat yang berada di belakang sakhra, sehingga Al-Quds berada di depanmu. Sayyidina Umar tidak mau. Ini sama dengan mencampur adukkan antara Yahudi dan Islam. Apalagi dulu pernah ya Islam ini berkiblat ke Baitul Maqdis itu, Baitul Maqdis. Tetapi apa penyebabnya? Kok tiba-tiba dipindah ke Makkah, Pak? Ada yang masih ingat, Pak? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Sebab orang-orang Yahudi itu mengejek, Pak. Jarene Islam itu tidak sama dengan Yahudi. Ternyata ada satu yang sama. Kenapa, Pak? Kiblatnya sama ternyata. Masya Allah. Memang ini usil, Pak, untuk menggoyahkan iman orang-orang Islam. Tetapi ketika diubah, mereka masih usil lagi. Loh. Lah kok pindah? Kalau sekarang yang benar berarti kemarin-kemarin itu salah. Ini untuk menggoyangkan iman dari orang-orang muslim pada waktu itu. Kalau dulu yang benar berarti sekarang salah. Maka jawaban Quran sangat luar biasa. Kita ini hanya kata Allah saja. Tidak kata siapa-siapa. Pokoknya Allah menyuruh begini ya, begini. Sebab yang namanya menghadap kemanapun itu tetap akan menghadap ke Allah. Sebab Allah lah pemilik segala arah. Masya Allah. Maka mendengar kalimat itu, Nabi kemudian sering keluar rumah ketika malam. Lalu melihat ke atas, melihat ke langit. Melihat ke langit. Kemudian turunlah ayat 144 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami ini, kata Allah, melihatmu wahai Muhammad sering menengadahkan mukamu ke arah langit, fis sama. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka palingkanlah wajahmu. Nah, Allah Maha tahu walaupun enggak berdoa, delok-delok ngene tok. Itu Allah tahu. Akhirnya kemudian falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka palingkan wajahmu ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Masjidil Haram, dan seterusnya, supaya tidak panjang. Maka setelah itu kiblat kemudian beralih dari Baitul Maqdis menuju ke Mekah atau Ka'bah di Mekah. Masya Allah. Jadi setelah itu kemudian orang-orang Yahudi masih usil, Pak. Loh, terus yang bener sing ndi iki? Nek sing saiki bener berarti yang kemarin salah. Pokoknya yang Yahudi niku. Masya Allah. Dan perintah pengalian kiblat ini beriringan dengan 3 perintah yang lain, Pak. Saya ingatkan saja. Ini tidak masuk kisah, Pak. Yaitu perintah tentang puasa, zakat, dan perang. Nah, para jamaah sekalian, setelah tempat itu dibersihkan, Sayyidina Umar sholat bersama sahabat, sholat zuhur berjamaah dengan yang lainnya. Maka setelah kira-kira 557 tahun, 557 tahun setelah peristiwa Sayyidina Umar sholat di daerah atau di tempat Sakhra tadi,
Kemudian tempat itu dijadikan masjid atau didirikan masjid oleh seorang sultan yang namanya Al-Afdal. Oke. Siapa Al-Afdal itu? Yaitu putra daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Oke. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka masjid ini kemudian akan dikenal sepanjang masa dengan nama Masjid Umar bin Khattab. Jadi di komplek Baitul Maqdis itu Pak, itu ada beberapa masjid, ya. Ada beberapa masjid itu di Baitul Maqdis sampai sekarang. Jadi masjidnya Sayyidina Umar ini sampai sekarang masih ada. Baik, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, Sayyidina Umar ini adalah orang yang sangat teliti, sangat jeli, dan sangat rinci. Sekaligus sangat perhatian kepada bawahan-bawahannya. Sehingga ketika beliau bertandang ke wilayah bawahannya, pasti beliau akan mengecek keadaan rumah daripada bawahannya itu. Nah, sekarang yang di bawahnya di Palestina siapa? Situ, Pak. Yang menjadi bawahan Sayyidina Umar di Palestina niku sapa? Sinten? Namanya Abu Baidah bin Jarrah. Masya Allah. Abu Baidah bin Jarrah. Maka ketika beliau berada di Syam, berada di Palestina, yang sekarang ini masih berada di kota Yerusalem, beliau kemudian menginginkan untuk melihat atau mengecek rumah daripada Abu Baidah bin Jarrah. Dan Abu Baidah bin Jarrah ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Asyara minal mubasyirina bil jannah. Kata Sayyidina Umar, wahai Abu Baidah, antarkan aku ke rumahmu. Antarkan aku ke rumahmu. Ya Amirul Mukminin, apa yang kau akan lakukan di rumahku? Aku khawatir nanti kalau sampean ke rumah saya, sampean tidak bisa menahan air mata, kata Abu Baidah ini. Lalu Umar mengatakan, ini perintahku, aku adalah atasanmu, kata Sayyidina Umar. Masya Allah. Maka akhirnya dengan terpaksa Abu Baidah bin Jarrah ini membawa Sayyidina Umar ke rumahnya. Begitu memasuki rumah, Sayyidina Umar ini masuk ke rumahnya Abu Baidah bin Jarrah. Alangkah kagetnya dia. Dia langsung kemudian bertanya, Ubaidah, di mana perabotanmu? Kau ungsikan di mana? Masya Allah, kosong Pak. Rumah pemimpin Syam itu tidak ada apa-apanya. Kursi tidak ada, hanya ada tikar yang sudah lusuh. Kemudian apa? Yang di situ dilihat Sayyidina Umar itu pedang, pelana kuda, kemudian tempat minum, kemudian nampan yang dibuat makan. Jadi orang-orang Arab dulu kalau makan di nampan bareng-bareng. Kalau kita kan piring satu-satu. Masya Allah. Yang dilihat seperti itu. Sehingga Sayyidina Umar kemudian bertanya, wahai Abu Baidah, di mana perabotan rumahmu? Belum lagi dijawab, Sayyidina Umar kemudian bertanya lagi, saya pengen lihat makananmu. Masya Allah. Saya pengen lihat makananmu. Lalu diambilkan roti yang sudah potong-potong, yang terpotong-potong. Roti kering Pak. Kalau roti basah kan gak awet. Ini roti kering. Roti yang tidak layak untuk dimakan. Masya Allah, ini pemimpin Syam Pak. Jadi kalau sekarang Syam itu 4 negara. Jadi Abu Baidah bin Jarrah ini memimpin 4 negara sekarang. Kalau sekarang itu Pak. Masya Allah. Kamu ini bagaimana, kata Sayyidina Umar? Kamu kan gubernur. Kamu ini kan jenderal. Kenapa keadaan bisa seperti ini? Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar kemudian tidak bisa menahan air matanya Pak. Meleleh. Berarti omongan daripada Abu Baidah ini benar Pak. Wahai Amirul Mukminin, apa yang akan kau lakukan di rumahku? Rumahku tidak ada apa-apa.
Saya khawatir engkau tidak akan bisa menahan air mata. Ini benar yang dikatakan oleh sinten Abu Ubaidah bin Jarrah. Masyaallah. Jadi itulah keadaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi melihat itu Sayyidina Umar menangis, Pak. Abu Ubaidah kemudian mengatakan, "Wahai khalifah, bukankah sudah aku katakan, engkau hanya akan meneteskan air mata saja ketika di rumahku." Masya Allah. Padahal Abu Ubaidah bin Jarrah ini seorang gubernur yang tunjangannya, Pak, tunjangannya ini lumayan tinggi, yaitu 400 dinar. 4.000 dinar. Berapa kalau dikuruskan sekarang? 4.000 dinar itu. Dinar itu kan emas, ya, uang koin emas, Bang, ya, dulu. Nah, 1 dinar itu 4 gram emas. Sampai sekarang 1 dinar 4 gram emas. Ya. Sehingga kalau dikuruskan, kalau emas itu harganya 800, pinten Bu sekarang? Pinten? 2 juta? Masya Allah. Ya. 2 juta ya. Emas ini 1 gram 2 juta saat ini? 24 karat. Nggih, ini 24 karat Pak. Koin ini. 2 juta berarti 16.000. 1 dinar kan 4 gram. Berarti 16.000 gram dikali 2 juta. Kira-kira 32 miliar, ya, kira-kira. Jadi tunjangan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gubernur di Syam itu kira-kira 32 miliar. 1 tahun tapi Bang, ya, 1 tahun. Tetapi apa yang terjadi dengan rumah Abu Ubaidah bin Jarrah? Tidak ada apa-apanya. Sebab ketika beliau sudah menerima tunjangan tadi, beliau kemudian langsung membagi-bagikan, Pak. Begitu bayaran langsung dibagi-bagikan teh. Urusan makan, urusan belakang. Masya Allah. Jadi kata Abu Ubaidah bin Jarrah ketika Sayyidina Umar, lah kok cuma ada pelana kuda, pedang, sampai ini enggak beli apa-apa enggak? Katanya Abu Ubaidah bin Jarrah, saya hanya ingin membeli sesuatu yang bisa menyampaikan saya ke surga. Nah, kalau waktu itu musimnya perang, ya yang dibeli pedang, pelana kuda. Kuda itu pasti punya, Masya Allah. Jadi tunjangannya segitu, tetapi ketika diberi tunjangan langsung dihabiskan, dibagi-bagikan, Pak. Inilah yang menjadikan Sayyidina Umar ini meleleh air matanya, Masya Allah. Lalu Sayyidina Umar ini berkomentar, Pak, dunia telah berubah, dunia telah berubah. Semua kita berubah kecuali Abu Ubaidah bin Jarrah. Kehidupannya dari mulai awal-awal Islam sampai Islam jaya, ya seperti itu saja. Masya Allah, tidak ada perubahan. Tapi sebenarnya Sayyidina Umar pun demikian, Pak. Sayyidina Umar pun kondisinya seperti itu. Tetapi inilah pujian Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah. Jadi inilah seorang panglima, bahkan gubernur di Syam, yang kehidupannya sangat sederhana sekali. Ditambahi amat, Pak, sangat amat sederhana sekali. Beliau ini dijuluki oleh Nabi dengan julukan Aminul Ummah, yaitu kepercayaan umat ini, Abu Ubaidah itu. Masya Allah. Maka Imam Az-Zahabi ini berkomentar, Pak, dengan apa yang disaksikan oleh Sayyidina Umar ini. Kata beliau, inilah zuhud yang murni. Zuhud itu apa, Pak? Zuhud itu mencegah dunia masuk ke dalam hatinya, walaupun dia kaya, walaupun dia kaya, dia mencegah dunia, mobil, rumah, tanah, supaya tidak masuk ke dalam hatinya. Sebab kalau masuk ke dalam hatinya, ini rodok repot. Mobilnya baret itu sing loro mriki. Mobil baru, ono pengamen gak dikek dhuwit dicoret. Rasane
Muangkel ini, hatinya yang sakit. Itu namanya dunia masuk ke dalam hati. Oke. Kata Az-Zanabi, inilah zuhud yang murni. Bukan zuhudnya orang yang memang tidak punya apa-apa. Jadi zuhud yang murni adalah zuhudnya orang-orang yang kaya. Segalanya ada, tetapi hidupnya sederhana. Ini namanya zuhud. Kalau zuhudnya orang yang tidak punya apa-apa, ya memang dia tidak punya apa-apa. Atau bahkan orang yang punyanya hanya sepeda pancal saja kadang-kadang tidak zuhud, Pak. Begitu sepeda pancalnya dipinjam tetangganya, pesene itu macam-macam. Hati-hati ya, engko ojo kudanan, ojo lewat bledokan. Itu berarti itu kan berarti hartanya berada di hatinya. Masya Allah. Maka berlakunya bagi diri kita adalah carilah harta sebanyak-banyaknya. Ini konsep zuhud nih, Pak. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Lalu ambil secukupnya. Kembalikan selebihnya. Masya Allah. Okay. Coba ulangi saya, Pak. Sing rodok banter. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Ulangi saya. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Kemudian ambil secukupnya. Dan kembalikan selebihnya. Maksudnya dikembalikan itu, no, Pak? Disedekahkan, nggih. Ambil secukupnya. Jangan sampai dengan koyok promo-promo itu. Belanja sepuasnya. Kapan puasnya? Nggih. Belanja sepuasnya. Sampai habis uangnya. Masya Allah. Jadi carilah harta sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya, dan kembalikan selebihnya. Angel nih Pak. Angel. Oleh sebab itu kita perlu belajar seumur hidup kita. Jangan menyerah. Walaupun kita belum bisa, tetapi kita harus belajar terus sampai nanti kita meninggal dunia. Masalah nanti bisa dan tidak urusan Allah, okay? Tetapi yang jelas kita harus belajar terus menerus, cari harta sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya, dan kembalikan selebihnya. Serene tiang-tiang, lah aku gak tahu lebih ya. Cukup aja kurang ya. Gak tahu lebih lah apa yang dikembalikan. Ya itu urusan belakang Pak. Pokoknya motonya adalah carilah harta sebanyak-banyaknya, ambil secukupnya, kembalikan selebihnya. Masya Allah. Lalu kemudian Sayyidina Umar ini tinggal di Palestina selama 10 hari di Yerusalem. Setelah itu beliau kembali ke Madinah. Masya Allah. Lalu bagaimana kisah penaklukan setelahnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.